adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, Kakak Ima mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu di rumah sesuai dengan kelas masing-masing. Halo kelas balita, halo kelas kecil, halo kelas besar. Iya, Kakak yakin semuanya pasti baik-baik saja. Apa kabar hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Ya, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menjaga kita setiap saat. Nah, adik-adik, apakah adik-adik semua hari ini senang kayak Kakak Ima dan Ibu Tiwi, Kakak Reva hari ini? Ya, Kakak yakin dan percaya kita semua senang karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita akan memuji Tuhan. Silakan berdiri, kita menyanyikan pujian halo halo hello hello. Kita semua, maka kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus bisa menjadi pahlawan dari Yesus Kristus. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Aku Pahlawan Kecil. Saya tidak menembaki musuh.
ini akan dibawakan oleh Ibu Tiwi. Ya, kita akan berdoa adik-adik, semua duduk yang manis, siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Terlebih pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami boleh bersekutu bersama, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, datang melihat peribadatan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan, puji-pujian yang kami sampaikan boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kembali kita akan memuji Tuhan. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Bila Kau Senang Hatimu Bahagia. Adik-adik sekolah minggu semuanya sudah bergerak, sudah bersuka cita, hatinya sudah senang. Sekarang kita akan menyanyikan pujian Di Hati Ini Ada Cinta. Semuanya gerakan ya.
Kita akan memberikan persembahan syukur. Silakan siapkan persembahannya. Kita menyanyikan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Ya, adik-adik sekolah minggu, silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa pembacaan firman, dan doa ini akan dibawakan oleh Bu Iin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendoakan persembahan kita dan mendoakan cerita firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu, mari kita kunci tangannya, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di sini maupun yang di rumah akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai mereka semua. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Ibu Tiwi yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, dia bisa berkata-kata sesuai dengan isi firman Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan persembahan kami pada hari ini. Kami berdoa untuk orang tua yang sudah memberikan kami persembahan buat anak-anak saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga persembahan kami bisa digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman-teman kita yang minggu lalu. Silakan. Shalom, selamat siang. Saya akan menghafalkan Ulangan 27 ayat 10 bagian A. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terima kasih. Shalom. Shalom semua. Ulangan 27 ayat 10 bagian A. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hai, nama saya Alfani. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Ulangan 27 ayat 10 bagian A. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terima kasih. Shalom. Shalom, selamat malam Ibu Guru. Saya jadi mau menghafal hafalan Ulangan 27 ayat 10
bagian A. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terima kasih. Nama saya Won Jebot Mengkop. Saya akan menghafalkan ayat hafalan. Ulangan 27 ayat 10 bagian A. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terima kasih. Suara Tuhan Allahmu. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Selamat pagi. Dadah. Selamat pagi Bu Guru. Saya akan menghafalkan ayat hafalan. Ulangan 27 ayat 10 bagian A. Sebab itu kau harus mendengarkan suara Tuhan Allah. Terima kasih Bu Guru. Dadah. Shalom. Saya akan menghafalkan ayat hafalan. Ulangan 27 ayat 10. Sebab itu kau harus mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan perintah dan ketetapannya dan kusampaikan kepadamu pada hari ini. Terima kasih Bu Guru. Siang Bu Guru, Selin akan menghafal hafalan Ulangan 27 ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Shalom, selamat pagi Bu Guru. Nanda akan menghafalkan ayat hafalan Ulangan 27 ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Terima kasih. Malam Bu Guru, saya akan menghafal ayat Alkitab Ulangan 27 ayat 10 bagian A. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terima kasih Bu Guru. Nah, shalom adik-adik. Apa kabar pagi hari ini? Baik, baik, luar biasa. Nah, Ibu tahu bahwa pagi hari ini pasti semua memuji Tuhan dengan bersuka cita, dengan wajah yang ceria, hati yang senang. Semua sudah duduk yang manis, Alkitabnya sudah ada di samping. Iya, sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan dan membuka firman Tuhan. Nah, kalau minggu lalu Ibu Else bercerita tentang tembok Yeriko, pagi hari ini kita akan membuka bagian Alkitab kita yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 5. Jadi adik-adik buka Alkitabnya. Cari dulu itu pasal 4-nya. Kalau pasal 4 itu tulisannya yang dikasih tebal. Kalau pasal 4 sampai pasal 5 silakan buka Alkitabnya. Nah, setelah dibuka, biarkan Alkitabnya terbuka, Ibu akan bercerita tentang cerita pagi hari ini. Judul cerita kita pagi hari ini
tentang Deborah dan Barak. Deborah dan Barak. Siapa Barak? Siapa Deborah dan siapa Barak? Deborah adalah seorang hakim, sedangkan Barak adalah seorang panglima. Nah, adik-adik yang disayang Tuhan, siapa Deborah? Ada yang kenal? Ada yang di sini namanya Deborah? Nah, Deborah ini adik-adik adalah seorang nabiah. Apa Ibu? Nabiah. Nabiah itu apa? Nabiah itu dia adalah seseorang yang memiliki karunia bernubuat, mendengar amanat Allah dan menyampaikan kepada umat. Nah, Deborah adalah seorang nabiah yang memiliki karunia bernubuat, mendengar amanat Allah dan menyampaikan kepada umat. Nah, adik-adik, yang selain dia adalah seorang nabiah, Deborah ini adalah seorang hakim. Deborah ini selain seorang nabiah, dia adalah hakim yang dipimpin di Israel. Nah, pada saat itu adik-adik, nabiah ini ia mengingatkan kepada Barak. Dia ingatkan bahwa ia harus bergerak maju melawan Sisera. Siapa itu Sisera? Nah, sebentar kita akan lihat siapa itu Sisera. Sisera adalah seorang panglima Kanaan. Dia adalah seorang panglima Kanaan. Nah, hal itu adik-adik sesuai dengan perintah Tuhan bahwa dia harus pergi menyerang atau harus bertemu dengan Sisera. Sesuai perintah Tuhan bahwa Barak ini harus maju berperang. Tetapi adik-adik tahu bahwa Barak ini tidak percaya diri. Dia takut. Padahal dia sudah diyakinkan Tuhan bahwa dia akan memenangi peperangan melawan Sisera. Tapi adik-adik tahu dia ketakutan. Padahal Tuhan sudah percaya ya adik-adik bahwa dia sudah dikasih keberanian, tetapi dia masih takut. Siapa di sini yang penakut? Ayo angkat tangan. Kita tidak boleh takut kalau kita sudah diingatkan Tuhan bahwa Tuhan itu bersama kita. Nah, Barak ini adik-adik bertemu dengan Deborah. Deborah sudah ingatkan bahwa dia harus maju. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Deborah ini dia tidak memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Dia tidak mempunyai kemampuan berperang. Kenapa? Ternyata Deborah ini seorang perempuan. Masa perempuan harus pergi berperang? Masa perempuan harus berani? Tetapi Deborah ini adalah wanita yang berani. Jadi kalau jadi anak perempuan tidak boleh takut. Dia harus seperti Deborah yang ikut berperang. Dia harus seperti Deborah yang berani. Nah, Deborah ini padahal dia tidak tahu berperang, tetapi dia mau bersama-sama dengan Barak. Barak katakan, "Ayolah Deborah, temani saya untuk berperang melawan Sisera." Nah, dengan penyertaan Tuhan, Deborah dan Barak mengacaukan Sisera. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Karena penyertaan Tuhan, Deborah dan Barak mengacaukan Sisera, menyerang Sisera. Melihat seluruh tentara tewas, Sisera bingung. Panik nggak dia? Paniklah, masa nggak panik ya? Pasti dia panik, dia ketakutan. Bagaimana dia berani melawan dua orang yang disertai dan ditolong oleh Tuhan? Nah, adik-adik tahu, dia lari dengan berjalan kaki. Dia berjalan
Aduh, aku sudah kecapean. Dan dia menuju kemana? Nah, adik-adik mau tahu bagaimana dia dikalahkan oleh Deborah dan Barak? Adik-adik nonton video yang akan ibu tampilkan. Ya, semua duduk yang manis. Ibu akan lihatkan bagaimana itu Deborah dan Barak mengalahkan Sisera. Silakan disaksikan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk. Jangan takut." "Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Nah, adik-adik sudah lihat bagaimana seorang panglima yang besar dikalahkan oleh satu perempuan dan satu orang panglima melawan ribuan orang. Mereka dikalahkan dan apa? Pertama-tama Sisera lari ke dalam kemah. Kemah siapa? Iya, kemah seorang ibu rumah tangga yang bernama Yael.
Nah, sampai di sana adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Yael? Iya, adik-adik sudah lihat tadi videonya bahwa sampai di sana dia ambil tombak, lalu ditaruh di pelipisnya, lalu di apa? Lalu ditumbuk pakai palu. Dipukul keras-keras pakai palu. Nah, adik-adik tahu bahwa Tuhan untuk mengalahkan Sisera beserta pasukannya, Tuhan memakai banyak orang. Kenapa banyak orang? Ya, Tuhan memakai Deborah. Deborah siapa tadi kita tahu bahwa Deborah tidak tahu berkelahi, dia tidak tahu berperang, tetapi Deborah ini peka. Dia Tuhan pakai untuk kemuliaannya juga. Kemudian siapa yang kedua Tuhan pakai? Siapa? Ya, Panglima Barak. Barak juga dipakai, dia dibimbing, walaupun adik-adik dia itu kurang percaya kepada janji Tuhan, tetapi Tuhan juga memakai Barak yang kurang percaya. Kemudian siapa lagi Tuhan pakai? Ya, Tuhan memakai seorang ibu rumah tangga. Siapa tadi namanya? Ya, namanya adalah Yael. Yael hanya seorang ibu rumah tangga. Dia sederhana adik-adik. Dia tidak tahu perang, dia tidak tahu bunuh orang, dia lemah, tetapi Tuhan memakai dia untuk kemuliaannya. Yael ini tidak pernah bermimpi adik-adik, dia tidak pernah bayangkan bahwa dia akan terlibat dalam peperangan yang besar itu. Nah, adik-adik sudah lihat, sekalipun kemampuan mereka terbatas, mereka bersatu dan mau dipakai oleh Tuhan. Nah, tidak perlu badan yang gagah, tidak perlu juga pintar sekali, tetapi Tuhan mau pakai yang mau dengan Tuhan. Contoh kecilnya apa? Yang mau dengarkan firman Tuhan, yang mau rajin berdoa, tiap hari baca Alkitab. Itu juga salah satu bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau cari yang sempurna adik-adik. Tuhan mau walaupun dia sederhana, dia dalam kelemahan, bahkan dia kurang beriman pun tetap bisa menjadi alat kemuliaannya. Bukan kemampuan yang menjadi faktor utama. Jangan mentang-mentang dia besar, dia punya kemampuan. Tidak. Jangan bilang, ibu dia pintar berdoa, dia saja dipakai Tuhan. Doanya bagus ibu, doanya panjang-panjang. Tidak ya adik-adik, walaupun kita berdoa biar hanya pendek, yang penting kita mau berdoa. Kita mau berdoa, kita mau berbicara dengan Tuhan. Nah, dari kemauan itu, ibu mengajak adik-adik sekalian untuk bersedia dipakai oleh Tuhan, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan memampukan kita di dalam kehidupan kita. Demikian cerita kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan membuka lagi Alkitab, mendapatkan ayat hafalan. Nah, masih semangat untuk menghafal? Nah, ibu mau ucapkan dulu terima kasih buat adik-adik yang sudah menghafal pada minggu lalu. Dan yang belum menghafal, ibu tunggu minggu depan dengan tetap semangat. Nah, walaupun belum menghafal beberapa minggu, ibu tetap menunggu dan tetap semangat. Tidak boleh kecil hati, tetap harus semangat. Nah, ayat hafalan kita pagi hari ini terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 3 bagian B. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Nah, sudah dapat? Ya, ada gerakannya ya.
Oke, semua bangkit berdiri. Semua berdiri. Alkitabnya disimpan dengan baik. Oke. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 3 bagian B. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Kita ulang? Ya, kita ulang sekali lagi. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 3 bagian B. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Nah, Ibu tunggu ya minggu depan video ayat hafalannya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, saat ini Ibu Iin akan mengajak kita semua untuk berdoa syafaat. Jangan lupa kunci tangannya, duduk yang manis, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi. Biarlah cerita firman Tuhan itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda oleh COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan negara kami, biarlah semakin hari Tuhan semakin dipulihkan. Tuhan, kami berdoa juga buat gereja kami yang saat ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pendeta-pendeta kami, para majelis kami setelah dan juga para guru-guru sekolah minggu, semuanya pengurus-pengurus gereja, kami hanya mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka tetap semangat melayani di masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Teman kami Adelio sekeluarga, kiranya semakin hari Tuhan Yesus semakin pulihkan. Dan juga teman-teman kami Tuhan yang lain yang kami tidak tahu keberadaannya, kiranya juga Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, menyertai mereka, serta memelihara keadaannya. Kami juga Tuhan buat berdoa buat teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Kiranya juga Tuhan Yesus selalu menyertai mereka, tetap semangat, tetap selalu menjaga kesehatan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat para teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu yang dalam melayani ini. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu memberikan kesehatan, kekuatan, serta semangat untuk menghadapi pelayanan di masa pandemi ini. Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kami di dalam keadaan kami seperti apapun. Kiranya juga Tuhan Yesus selalu memberikan kami kekuatan buat orang-orang tua kami. Tuhan, kiranya juga Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan mereka dan dalam pekerjaan mereka. Seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, diucapkan terima kasih kepada Ibu Tiwi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan pujian Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus.
demikianlah rangkaian acara ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Tiwi, terima kasih Kakak Reva.